Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adevia Putri Dinanti. Saya dari kelas IKM 4 dan NIM saya 0801242131. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini telah tumbuh dan berkembang bahkan sebelum bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada 3 faktor kenapa bahasa Melayu diterima pada masa itu. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai lingua franca. Bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan sejak zaman Sriwijaya. Digunakan sebagai lingua franca oleh berbagai suku di Nusantara. Yang kedua, sistem bahasa Melayu praktis dan sederhana. Bahasa Melayu berbeda dari bahasa lainnya di Indonesia karena strukturnya lebih sederhana tanpa mengenal unda-usuk atau strata nasional. Misalnya penggunaan kata sapaan yang berbeda di Jawa. Yang ketiga adalah kebutuhan politik. Indonesia memilih bahasa Melayu untuk menjaga persatuan karena dipahami di seluruh Nusantara dan mencegah konflik rasial dari memilih bahasa suku. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama ada waktu. Bahasa memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Yang kedua, politik. Bahasa dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas tentang politik. Yang ketiga ada sosial budaya. Bahasa dan kebudayaan saling mempengaruhi. Bahasa merupakan bagian dari kebudayaan. Dan kebudayaan lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Bahasa juga dapat mempengaruhi budaya melalui asimilasi dan adopsi kata-kata baru. Yang keempat ada iptek. Teknologi informasi yang dituangkan ke dalam istilah asing dapat berpengaruh pada keberadaan bahasa. Namun, teknologi juga dapat membantu perkembangan bahasa. Misalnya, dengan memungkinkan warga Indonesia mengenalkan bahasa Indonesia melalui media sosial. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu digunakan di Nusantara sejak abad ke-7, menyebar bersamaan dengan agama Islam. Pada 1926, M. Tarbani usulkan ganti nama menjadi Bahasa Indonesia. Pada 18 Agustus 1945 menjadi bahasa negara. Ejaan Republik disahkan pada tahun 1947. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum. Yang pertama, sebagai alat mengungkapkan perasaan atau ekspresi diri. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Lalu ada fungsi khususnya. Yang pertama adalah mengeksploitasi iptek dan yang kedua menunjukkan seni. Ada pun beberapa fakta menarik tentang bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang paling banyak digunakan. Yang kedua, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam. Yang terakhir adalah bahasa Indonesia menyerap banyak istilah dan kosakata asing. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.